Bagaimana hukumnya jika berdoa kepada Allah namun melalui perantara? Misalnya melalui perantaraan orang-orang soleh yang sudah meninggal dengan cara menyebutkan namanya, bahkan perantara dengan menyebutkan nama Nabi. Karena di kampung saya banyak yang berdoa dengan cara itu. Kalau dengan perantaraan tawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia, terjerumus dalam dua hal. Yang pertama bid'ah, amalan tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya. Yang kedua syirik. Antara dua hal ini akan terjatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mohon izin untuk menanggapi jawaban dari Ustadz Abu Tausikal yang menjelaskan tentang pertanyaan apakah boleh kita berdoa dengan menyebut orang-orang soleh atau menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Kemudian beliau menjawab bahwa itu merupakan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu suatu amalan atau suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu merupakan kesyirikan. Ya, yang kita tahu bahwa amalan syirik itu menjadikan orangnya musyrik, ya, keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Pandangan beliau yang mengharamkan, yang membid'ahkan tawassul dengan jah Nabi Muhammad SAW adalah pandangan segelintir ulama. Bahkan itu bertentangan dengan ulama salaf, pandangan ulama 4 mazhab. Karena nyatanya ya, amalan tawassul ini sudah dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama 4 mazhab, dan tradisi ini terus temurun sampai hari ini. Dan siapa yang mengharamkan, yang membid'ahkan amalan ini? Tiada lain, tiada bukan, yaitu Salafi Wahabi yang mengikuti pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Padahal pandangan Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yang membolehkan tawassul dengan menyebut nama-nama orang soleh atau menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernyataan Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab Syifa'us Saqom, beliau berkata, ketahuilah bahwa hukum bertawassul, meminta tolong dan meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Allah Ta'ala adalah boleh dan baik. Boleh dan kebaikan ini termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti oleh setiap pemeluk agama Islam. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan para nabi, para rasul, ulama salaf, orang-orang soleh, para ulama dan kaum muslimin yang masih awam. Tidak ada satupun yang mengingkarinya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sampai datang Ibnu Taimiyah, imamnya Ustadz Abu Tausikal dan teman-temannya. Ia lalu berkata dengan ucapan yang membingungkan, yang mengherankan, yang membuat subhat terhadap orang-orang yang berakal dan agama Islam, yang mana orang-orang yang memeluk agama Islam ini masih lemah, masih awam, dan ia menciptakan sebuah pendapat bid'ah, pendapat baru yang sebelumnya tak pernah ada. Apa pendapat baru itu? Mengharamkan, bahkan mensyirikan tawassul yang jelas-jelas dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh ulama, bahkan menjadi sebuah kesepakatan ulama 4 mazhab. Kemudian dikatakan bid'ah, ya, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan kedustaan yang nyata. Karena nyatanya tawassul ini ada dalilnya. Terlalu ada 3
atau bahkan lebih ya, hadis yang menjelaskan bolehnya tawasul. Saya akan bacakan ayat yang lebih mengena terhadap ya, bolehnya tawasul, yang akan membantah pandangan Ustadz Abdul Tausikal ini. Dan ini pandangan para ulama, bukan pandangan anak pribadi. Ana hanya membacakan apa yang dipahami oleh para ulama ya, karena pernyataan Ustadz Abdul Tausikal ini ya akan mengakibatkan ya penyesatan dan pengkafiran terhadap amalan-amalan sahabat, amalan-amalan para tabi'in, amalan-amalan ulama salaf, dan amalan-amalan 4 mazhab ya. Salah satu dari dalil bolehnya tawasul adalah surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, kepada Rasul, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang ya. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir, muridnya Ibnu Taimiyah sendiri ya, membawakan pandangan Syekh Abu An-Nasir As-Sabbagh dalam kitabnya As-Samil, yang mana ini merupakan dalil tentang tawasul, menyebutkan kisah yang sangat masyhur. Kenapa Kak masyhur? Karena memang ini diketahui oleh banyak para ulama dari generasi ke generasi ya, yaitu kisah tentang atau yang diriwayatkan dari Al-Utbi. Ia berkata, aku pernah duduk di Raudhah Nabi SAW. Lantas datanglah seorang Arab Badui. Ia pun berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal pada waktu itu Rasulullah sudah meninggal. Beliau berkata di depan makam Rasulullah, di Raudhahnya Rasulullah. Kemudian membacakan ayat tadi, aku datang kepadamu sebagai orang yang meminta ampunan atas dosaku dan memohon syafaat denganmu kepada Tuhanku. Kemudian ia Badui itu bersair, wahai sebaik-baik manusia yang tulang-tulangnya dikuburkan di dalam tanah ini, maka dengannya harumlah tanah dan bukit. Jiwaku sebagai penebus bagi kubur yang engkau tempati, yang di dalamnya terdapat kesucian, kemurahan, dan kemuliaan. Orang Arab Badui itu lantas pergi. Kemudian mataku mengantuk dan aku pun tertidur. Aku lalu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, wahai Al-Utbi, susullah orang Arab Badui itu dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni dosanya. Jelas bertawasul, beristighosah kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat itu masih dibolehkan, itu masih dilakukan oleh para sahabat. Kemudian dalam As-Sunnah ya, kisah yang sangat masyhur sekali, yaitu kisah Utsman bin Hanif ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki buta pergi menemui Rasulullah SAW. Ia lalu berkata, berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Beliau lantas bersabda, jika kamu mau, aku akan berdoa untukmu. Tapi jika kamu mau, kamu bisa bersabar, maka itu lebih baik untukmu. Kemudian laki-laki itu menjawab, berdoalah kepada Allah. Beliau pun lalu memintakan laki-laki itu berwudu dengan sempurna, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashafa'hu fi. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa tawasul. Bahkan
Doa ini bukan hanya dibaca ketika para sahabat ya membaca doa ini ketika Rasulullah masih hidup, bahkan para sahabat mengamalkan doa ini walaupun Nabi sudah wafat. Sebagaimana kisah yang masyhur ya, ada seorang laki-laki ya, kemudian ingin bertemu dengan Utsman bin Affan. Kemudian permintaan itu ditolak, beberapa kali ditolak oleh Utsman bin Affan, karena orang laki-laki ini bukan orang-orang yang alim, bukan tokoh agama, bukan tokoh masyarakat yang terpandang. Kemudian mengeluhkan hal ini kepada Utsman bin Hanif. Kemudian Utsman bin Hanif ini menyarankan orang ini untuk berwudu ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Kemudian membaca doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyi rahman, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fataqdili hajati. Lalu setelah berdoa itu datang lagi seorang ini kepada Khalifah Utsman bin Affan, lalu disambut dan memperkenankan beliau oleh Utsman bin Affan untuk mengutarakan hajatnya. Bahkan Utsman bin Affan memberikan kepada orang ini, silahkan untuk mengadu, silahkan untuk meminta, ketika kamu butuh datanglah kepadaku. Artinya doa ini sangat mustajab ya, sangat mustajab. Jadi jelas pernyataan bahwa tawasul itu bid'ah merupakan pernyataan yang keliru ya. Nyatanya ada dasarnya dari Al-Quran, ada dasarnya dari hadis Nabi SAW, dan bahkan itu merupakan amalan para sahabat, amalan para ulama salaf, bahkan dikukuhkan oleh ulama 4 mazhab dari generasi ke generasi. Dan tidak ditentang tawasul ini kecuali oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya sekarang yang bergembor-gembor, kemudian memberikan subhat kepada masyarakat. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang awam menyesatkan, bahkan mensyirikan amalan-amalan tawasul ini dan menganggap itu merupakan amalan yang syirik, bid'ah, sesat. Nauzubillahi min dzalik.